Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam renungan harian HKBP Lawe Ponggas. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelum itu kita berdoa dulu. Allah Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, puji syukur kami ucapkan hari ini kehadirat-Mu, karena Engkau menyertai dan memelihara kehidupan kami. Dan kami ingin memulai segala aktivitas kami hari ini. Sebelum itu kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahaminya. Terlebih boleh melakukannya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman yang akan kita dengarkan hari ini diambil dari kitab Yesaya 8 ayat 17. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita merasa ditinggalkan Tuhan? Pernahkah kita merasa bahwa Tuhan tidak peduli dan tidak mendengarkan doa-doa kita? Ada dua alasan mengapa Tuhan seolah-olah membiarkan kita di saat-saat kita dalam kesulitan. Yang pertama, mungkin Tuhan membiarkan kita menghadapi masa-masa sulit karena Tuhan ingin melihat kesungguhan kita, ketulusan kita dalam beriman dan mempercayai Dia. Sama seperti Ayub, dia banyak sekali mengalami pergumulan hidup, kesulitan hidup. Seolah-olah Tuhan membiarkan dia, seolah-olah Tuhan meninggalkan dia. Tetapi tidak. Justru di saat seperti itu Tuhan justru memperhatikan kehidupan Ayub. Bagaimana? Apakah dia setia? Apakah dia tulus? Apakah dia sungguh-sungguh dalam mencintai Tuhannya? Demikian jugalah kita di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Jika terjadi persoalan, kehidupan yang rumit, mari kita tetap teguh dan percaya kepada Tuhan. Siapa tahu semuanya itu jalan dibiarkan oleh Tuhan untuk menguji ketulusan kita, kesungguhan kita kepadanya. Alasan yang kedua, mengapa Tuhan membiarkan kita di masa-masa sulit? Bisa saja itu terjadi karena perbuatan-perbuatan kita atau dosa-dosa kita kepada Tuhan. Tuhan ingin mengingatkan kita, Tuhan ingin menegur kita, supaya kita mau kembali kepada jalan yang benar. Supaya kita mau kembali bertobat, dan mau kembali untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka sering sekali dibiarkan Tuhan menghadapi masa-masa sulit karena apa? Karena Tuhan ingin melihat mereka bertobat. Karena Tuhan ingin melihat bangsa Israel kembali ke jalan yang benar. Takut akan Tuhan. Sama seperti dalam firman ini. Raja Ahaz yang dengan keras kepala. Yesaya sudah mengatakan kepada Raja Ahaz. Supaya mengandalkan Tuhan dalam menghadapi musuh di peperangan. Ternyata Raja Ahaz tidak mendengarkan Nabi Yesaya. Ia lebih mengambil kebijaksanaan sendiri, dengan pikirannya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, yaitu bekerja sama, lebih percaya untuk meminta pertolongan kepada Asyur. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Justru Asyurlah yang membuat mereka kalah. Sehingga bangsa Israel akhirnya hancur di tangan musuhnya sendiri.
Karena itu Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman ini mengingatkan kita saat ini. Di masa-masa sulit kita. Baik itu karena kita ingin diuji, ataupun karena perbuatan-perbuatan dosa-dosa kita sehingga kita harus menerima teguran, harus menerima peringatan dari Tuhan. Apapun alasannya itu, tetaplah hidup di dalam Tuhan. Tetaplah mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetaplah berseru dan mempercayakan pertolongan satu-satunya hanya ada di dalam tangan Tuhan saja. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang terkasih, yang kami puji dan kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur hari ini atas nafas kehidupan yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Kami akan memulai segala aktivitas kami hari ini. Karena itu bantulah kami. Engkau yang berjalan di depan kami. Sehingga kami boleh melakukan segala aktivitas seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang baik, kami juga mau serahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap orang-orang yang mendengarkan firman ini. Berkati hidup mereka, pelihara kehidupan mereka. Jika saat ini mereka menghadapi pergumulan berat, Kau bantu, Kau tolong untuk meringankan beban mereka, bahkan menghibur mereka, sehingga mereka boleh kuat dalam menjalani hari-hari mereka. Bapa, kami menyadari banyak dosa kesalahan yang kami perbuat dalam hidup kami. Kami mohon ampunkanlah kami, layakkanlah kami di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.